Salam semua para tetua, leluhur dan semuanya, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para tetua dan leluhur selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, serta rejeki yang cukup, amin. Oke, langsung saja hidupkan imajinasi para tetua dan leluhur semuanya, karena cerita akan kita mulai, yuk, gasken. Tidak akan kusia-siakan apa yang telah kalian berikan. Akan kujaga Tuan Muda Bai Han dengan segenap jiwa dan ragaku. Sambung Bo Wuhan penuh tekad. Ia sadar hanya Bai Han saja yang tersisa dari keluarga inti tuannya saat ini. Jadi satu-satunya tujuannya adalah melindungi Tuan Muda Bai Han-nya beserta keluarganya. Jauh di dimensi binatang buas, dua raja binatang buas, Raja Singa Emas dan Raja Beruang Es kini terlihat duduk santai tidak jauh dari pintu masuk dimensi tersebut. Prak, hem. Pintunya sudah mengalami keretakan, hanya menunggu hari saja baru pintu ini akan hancur sepenuhnya, ucap Raja Beruang Es melirik Raja Singa Emas. Huf, aku tahu yang kau khawatirkan, aku pun juga begitu, tapi apa boleh buat. Kita harus menjaga dewa kita tetap aman dalam meningkatkan kekuatannya di dalam gua. Terdengar helaan nafas dari Raja Singa Emas. Tugas kita di sini harus bertahan dalam menahan musuh yang masuk. Kita juga harus melindungi rakyat kita. Jika kita tidak bisa bertahan, maka rakyat kita akan mati juga. Aku tak mau ras kita musnah. Setidaknya ada tersisa satu saja untuk meneruskannya nanti. Jadi tetaplah yakin kita bisa. Sambung Raja Singa Emas dengan tatapan mata serius. Raja Beruang Es pun mengangguk, keraguannya langsung sedikit berkurang saat ini. Ia yakin jika musuh yang ada di luar sangatlah kuat, karena pintu masuk saja bisa mereka hancurkan, apalagi mereka. Itulah yang membuat Raja Beruang Es selalu tidak yakin apakah ia mampu atau tidak. Wung, hem. Tinggal sedikit lagi akan selesai. Ucap sosok manusia kabut melirik ke arah Bai Han, Bai Dasing dan Lan Yuheng. Roh kera surgawi dan roh petir sugawi langsung mengangguk disertai terlihat tidak sabar menanti. Karena jika tuan mereka masing-masing berhasil menyerap energi khusus ini, maka mereka setidaknya yakin jika Bai Han, Bai Dasing dan Lan Yuheng mampu mengendalikan kekuatan mereka sampai 50%. Dan itu otomatis mereka mampu mengendalikan roh mereka dalam menjaga kesadaran tetap utuh selama beberapa hari saat bertarung nantinya. Wung, kembali suara dengungan terdengar kini dari dalam tubuh Lan Yuheng. Bam bam bam, tak lama terdengar suara ledakan beruntun dari dalam tubuh Lan Yuheng hingga mencapai Kaisar Dewa Bintang 9 awal. Ini, mata Lan Yuheng sedikit melotot saat merasakan kekuatannya saat ini. Hahaha, Lan Yuheng langsung tertawa lantang. Kini aku bisa memukul kepala monyet, kata-kata Lan Yuheng seketika terhenti saat mendengar suara ledakan beruntun tepat di sampingnya. Bam 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 bam, bam bam bam. Bai Dasing langsung membuka matanya setelah selesai menyerap energi khusus yang ada di sekitarnya. Pandangan Bai Dasing langsung mengarah ke kakaknya Yuheng dengan seutas senyum menyeringai. Terlebih Bai Dasing terlihat menikmati ekspresi kakaknya yang kini memasang wajah jelek. Hehehe, kenapa kau tidak meneruskan ucapanmu tadi kak? Aku dapat mendengarnya loh, kekeh Bai Dasing dengan nada mengejek disertai provokasi. Krak, tubuhku terasa sedikit kaki, bagaimana jika kita sedikit berolahraga sambil menunggu kakak Bai selesai, ucap Bai Dasing mengangkat-angkat alisnya berkali-kali. Lan Yuheng langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain, ia sadar jika adiknya jauh lebih kuat darinya saat ini sehingga jika ia bertarung, maka ia yakin akan menjadi samsak tinju nantinya. Entah mengapa Lan Yuheng kini agak sedikit berpikir ke depannya akan dampak langkahnya, ia tidak lagi ceroboh seperti biasanya. Tunggu saudara Bai selesai dulu dan jika ia mengizinkan, baru kita berolahraga. Jika kita melakukannya sekarang, bisa-bisa saudara Bai terganggu. Itu bisa menyebabkan saudara Bai terluka nantinya. Ucap Lan Yuheng terdengar menghindar, namun setiap apa yang ia katakan ada benarnya, yang membuat Bai Dasing kini cemberut karena tidak tahu mau membuat alasan apa lagi untuk memprovokasi kakaknya.
Bai Dasing pun mau tak mau mengangguk, pandangannya pun mengarah jauh ke arah pintu masuk dan keluar dimensi. Kekuatan Bai Da saat ini berada di tingkat Kaisar Dewa Bintang 9 awal, tentu saja ia bisa merasakan semua yang ada di seluruh dimensi binatang buas ini. Bahkan jauh sampai keluar dimensi ini dapat ia rasakan. Apa kakak merasakannya juga? Pandangan Bai Dasing melirik ke arah Lan Yuheng. Mendengar pertanyaan adiknya, Lan Yuheng yang terlalu fokus akan kekuatan yang ia dapat tentu tidak peduli akan di sekitarnya. Kini Lan Yuheng langsung mengedarkan kesadarannya. Tak lama, wajahnya menyeringai lebar sambil mengarah ke adiknya yang juga ikut menyeringai. Hehehe, kau tadi bertanya tubuhmu kaku bukan? Tubuh kakakmu juga ini kaku, jadi ayo kita meregangkan otot-otot kita terlebih dahulu sambil menunggu saudara Bai selesai menyerap energi khususnya, kekeh Lan Yuheng. Dasar licik, dengus Bai Dasing. Tapi terlihat Bai Dasing juga setuju akan ucapan kakaknya saat ini. Tak lama, mereka berdua langsung melesat keluar tanpa membuat Bai Han merasa terganggu. Roh surgawi tanpa batas yang melihat kedua saudara tuannya telah pergi bersama dengan roh mereka kembali ke tubuh tuan mereka masing-masing hanya terdiam. Tuan juga akan selesai, jadi sudah tidak perlu lagi menjaganya. Gumam spirit surgawi tanpa batas kini masuk ke dalam tubuh tuannya. Wus. Sementara di luar pintu masuk dimensi, penasehat petinggi menara dan petinggi Fulong terus menggencar dinding transparan yang ada di depan mereka, dengan wajah sedikit semangat saat retakan terus melebar. Entah mengapa mereka tidak dapat merasakan aura dari terobosan Bai Dasing dan Lan Yuheng tadi. Jika mereka dapat merasakannya, mungkin mereka akan sedikit menahan diri dalam menggunakan energi mereka. Bom, krak-krak, duar. Hahaha, akhirnya kita berhasil, walau kita telah mendapat pesan jika Chen Long telah berada di dimensi alam kegelapan, aku takutnya itu hanya klonnya saja, jadi untuk memastikan, aku harus memeriksa seluruh area dimensi ini, terlebih banyak rekan kita tertangkap di masa lalu olehnya, aku yakin jika ia tidak akan membunuh mereka. Ucap Fulong sedikit mengenal sifat Chen Long. Dread, Wung. Dengan cepat Fulong dan penasehat petinggi menara membuat pertahanan yang luar biasa kuat. Saat mereka akan masuk, mereka langsung merasakan bahaya yang akan mengancam nyawa. Slas. Jeder. Bom-bom. Mata penasehat petinggi menara dan Fulong langsung melotot saat merasakan beratnya serangan yang muncul. Terlihat mereka dibuat mundur sejauh 100 meter saat ini. Hohoho, kau benar monyet nakal, musuh kita kali ini sangat kuat, artinya mereka adalah petinggi menara yang dirumorkan, kekeh Lan Yuheng langsung menyelimuti tubuhnya dengan petir. Lawanku adalah wajah sangar tapi jelek itu, ucap Lan Yuheng langsung mengklaim Fulong sebagai targetnya. Dread, wus, melihat kakaknya melesat tanpa rencana, membuat Bai Dasing sedikit memasang wajah jelek. Hais. Aku merasa ia sudah sedikit lebih cerdas setelah menerobos, tapi semuanya hanyalah ilusiku saja. Sekali idiot tetap saja idiot, gumam Bai Dasing sambil melirik ke arah penasehat petinggi menara. Dia sangat kuat, padahal dia belum berubah ke mode terkuat, atau seperti yang kakak Chen Long katakan yaitu binatang iblis. Gumam Bai Dasing langsung memasang kuda-kudanya. Dread, wus. Bai Dasing langsung melesat layaknya berteleportasi, bahkan terlihat angin yang ia lewati seolah terbelah saking cepatnya Bai Dasing melesat. Slas. Tanpa basa-basi Bai Dasing salah satu mengayunkan pedang kayunya. Penasehat petinggi menara yang sedari diam lantaran terkejut jika salah satu target mereka ada di depannya, dan tidak seperti yang dirumorkan oleh pemimpin menara. Menurut rumor kera yang menjadi salah satu target mereka tidak sekuat yang ia lihat saat ini. Wung, Treng. Dengan segera penasehat petinggi menara yang bernama asli Jin Yuanhu melirik ke arah Bai Dasing, lalu mengeluarkan sebuah tongkat kecil sepanjang pedang untuk menahan serangan Bai Dasing. Wajah Bai Dasing seketika menyeringai lebar. Hehehehe, benar dugaanku, kekuatanmu bukanlah Kaisar Dewa Bintang 7 awal, melainkan Kaisar Dewa Bintang 9 awal atau sedikit lebih tinggi dariku, Kaisar Dewa Bintang 9 menengah, kekeh Bai Dasing.
Merasakan serangan Bai Dasing cukup berbahaya tadi, tentu ia sedikit mengeluarkan kekuatan lebih untuk menahannya. Tapi ia tidak menduga jika itu pancingan agar mengetahui kekuatan dirinya yang sebenarnya. "Ho, lawanku cukup cerdas juga," ucap Jin Yuanhu dengan nada tenang sambil memainkan tongkatnya. Mata Bai Dasing terlihat bersinar saat melihat tongkat tersebut tidak sesederhana yang terlihat. "Tongkat itu akan menjadi milikku," ucap Bai Dasing langsung menyerang terlihat secara gegabah. Tapi Jin Yuanhu sadar jika Bai Dasing sengaja menyerangnya secara acak dan terlihat memiliki banyak celah. Aku tidak akan terpancing lagi," ucap Jin Yuanhu langsung mengayunkan tongkatnya. Tongkat Jin Yuanhu seketika berdengung, dan tak lama tongkat kecil tersebut langsung memanjang lurus ke arah Bai Dasing. Dengan cepat Bai Dasing memutar tubuhnya untuk menghindar. Tepat setelah Bai Dasing selesai memutar tubuhnya, muncul batang tongkat tepat di samping tubuh Bai Dasing. Bam! Dengan cepat Bai Dasing menahannya menggunakan pedang yang ada di tangan kirinya. Wus! Ujung tongkat langsung muncul tepat di belakang Bai Dasing. Bom! Mata Jin Yuanhu sedikit tersenyum lebar melihat Bai Dasing tidak sesederhana yang terlihat. Kini Bai Dasing terlihat berdiri di atas tongkat tersebut. Hal itulah yang membuat Jin Yuanhu kini menyadari jika ia harus sedikit serius. Karena sangat jarang ada yang bisa menyentuh tongkatnya ini, apalagi bisa berdiri seperti Bai Dasing. "Wah, Paman, tongkatmu ini sangat luar biasa, bisa bergerak bebas dan melengkung, berikan saja kepadaku, tongkat emas ini tidak cocok untukmu," ucap Bai Dasing sambil bertepuk tangan. Tak pernah Bai Dasing merasa sesenang ini dalam waktu yang cukup lama. "Ambil jika kau mampu nak," ucap Jin Yuanhu. Tongkat Jin Yuanhu langsung berdengung keras, Bai Dasing yang merasakan bahaya langsung melompat. Bukannya melompat untuk menghindar, Bai Dasing malah melompat ke arah Jin Yuanhu. Tangan Bai Dasing langsung menyatu dengan kedua pedangnya. Ia pun langsung mengayunkan kedua tangannya secara bergantian. "Teknik ledakan surgawi, tebasan beruntun," teriak Bai Dasing. Dua bilah pedang mirip cakar langsung melesat ke arah Jin Yuanhu. Tidak sampai di sana, Bai Dasing kembali melesat lebih cepat dari biasanya dan muncul di belakang Jin Yuanhu sambil mengayunkan tangan kanannya. Jin Yuanhu yang melihat itu langsung mengayunkan tinjunya ke arah kedua bilah pedang yang mengarah ke dirinya. Bom! Bersamaan dengan itu, tongkat emas yang entah kapan Jin Yuanhu lepaskan kini muncul menahan serangan diam-diam Bai Dasing. Dia ternyata bisa bergerak sendiri, itu membuatku semakin menginginkanmu tahu. Teriak Bai Dasing terkejut disertai semakin bahagia. Sementara cukup jauh dari dimensi binatang buas, terdengar suara ledakan beruntun terus-menerus. "Hahaha, sangat menarik, sungguh sangat menarik, aku akan cabut kata-kataku tadi, kau ternyata sangat kuat bocah," ucap Fulong kini menyentuh pipinya yang tergores hingga meneteskan darah segar. "Ho, aku rasa matamu itu," kata Rakia, "yang kagum itu sebenarnya diriku idiot. Kau ternyata bisa menahan serangan terlemahku," kekeh Lan Yuheng sambil menaikkan kedua alisnya secara bergantian. Wajah Fulong seketika menghitam saat mendengar kata idiot. "Apa kau bilang tadi?" Teriak Fulong kini meraung. Apa kau juga tuli ya? Aku bilang kau itu idiot, apa kurang jelas idiot?" ucap Lan Yuheng terdengar dengan nada polos mengulanginya berkali-kali hingga mengejanya. Goar. Tubuh Lan Yuheng seketika terhempas jauh, walau ia sudah melindungi dirinya dengan dinding energi, tetap saja karena kuatnya ledakan energi disertai raungan kemarahan dari Fulong, kini membuat Lan Yuheng sedikit memuntahkan seteguk darah. "Kuat, sudah kuduga jika ia setidaknya setara dengan paman naga berlian langit," gumam Lan Yuheng kini mengelap darah yang menetes dari mulutnya. Tanpa memberikan Lan Yuheng kesempatan, Fulong muncul dengan cakar terayun, terlihat jika Lan Yuheng layaknya semut tepat di bawah cakar Fulong yang telah berubah menjadi binatang iblis.
Lan Yuheng yang mengilang kedua tangannya langsung terhempas jauh dan menabrak beberapa pecahan dimensi. Bom! Hingga Lan Yuheng mendarat di salah satu pecahan dimensi tidak berpenghuni. Wus! Fu Long terlihat muncul tepat di depan pecahan dimensi tersebut, kini ia kembali mengayunkan cakarnya lagi. Wus! Tekanan serangan dari cakar Fu Long langsung menghancurkan pecahan dimensi tempat Lan Yuheng terbaring, dan hanya menyisakan Lan Yuheng saja. Melihat Lan Yuheng tidak terluka sama sekali, membuat Fu Long semakin marah karena merasa dipermainkan oleh Lan Yuheng yang menurutnya lemah. Sialan, akan ku hancurkan tubuhmu bocah, teriak Fu Long menambah energinya ke cakarnya hingga mengeluarkan api hitam. Hehehe, inilah yang aku nanti-nantikan. Ayo kerahkan semua yang kau miliki idiot, karena kini pemanasannya telah berakhir, ejek Lan Yuheng. Ceder. Tubuh Lan Yuheng langsung diselimuti oleh hukum petir, ia merasa belum saatnya ia menggunakan spiritnya, terlebih ia ingin mencoba sampai mana batasnya melawan salah satu petinggi menara, yang dikatakan sangatlah kuat. Dread, tinju petir surgawi, teriak Lan Yuheng langsung mengayunkan tinjunya ke arah atas, tepat di mana kaki atau cakar Fu Long berada. Wung! Dua energi dengan kekuatan dahsyat seketika beradu, yang menyebabkan area sekitar ruang hampa retak di mana-mana. Jeder! Duar-duar-duar! Seberkas cahaya besar seketika menyilaukan muncul di area tempat bentroknya serangan Fu Long dan Lan Yuheng. Bertepatan dengan itu, ledakan langsung menutupi area tersebut yang membuat Lan Yuheng maupun Fu Long dalam bentuk binatang iblis tak terlihat. Ini, bersamaan dengan itu, Bai Han langsung membuka matanya saat merasakan guncangan hebat mengguncang dimensi binatang buas. Dengan segera Bai Han bangkit lalu melesat keluar gua. Wus! Tep-tep, apa kalian tidak apa-apa? Tanya Bai Han langsung muncul di depan Raja Singa Emas dan Raja Beruang Es. Dewa, ucap kedua Raja Binatang Buas serempak sambil membungkukkan badan. Tanpa mendapat jawaban pun Bai Han langsung tahu jika mereka berdua tidak baik-baik saja, terlebih lagi keduanya juga melindungi rakyat mereka karena dampak pertarungan dari kedua saudaranya. Saat Bai Han ingin kembali bertanya, sebuah pesan telepati langsung masuk ke pikiran Bai Han. Jadi begitu. Pelindung dimensi ini sudah hancur bersamaan dengan keluarnya kedua saudaraku melalui pintu dimensi, gumam Bai Han dalam hati. Pantas saja menurut Bai Han dimensi ini sangat rentan, padahal saat kedua petinggi menara mencoba menghancurkan pintu masuk dimensi, tidak ada dampak apapun. Kalian semua masuklah ke dalam dunia jiwaku, jadikan itu tempat tinggal sementara kalian. Kalian juga boleh membangun apapun sesuka kalian, asal jangan ada yang bertarung sampai mati. Tanpa basa-basi Bai Han langsung membuka dunia jiwanya. Dread, tidak sampai 10 menit, setelah semuanya masuk ke dalam dunia jiwa Bai Han, kini Bai Han memindahkan sebagian hutan yang ada di dimensi ke dalam dunia jiwanya. Baiklah, setelah itu aku harus membantu Yuheng, gumam Bai Han saat merasakan Yuheng dalam bahaya. Bai Han pun langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Di saat yang bersamaan, kini Lan Yuheng terlihat terengah-engah sambil mengusap darah yang terus menetes dari sela bibirnya. Bukannya merasakan rasa sakit, Lan Yuheng malah menikmati pertarungan ini. Sementara tidak jauh di depannya Fu Long dalam wujud binatang iblis terlihat juga memiliki bekas luka di tubuh dan kakinya. Baru kali ini ada seseorang yang dapat melukaiku setelah Chen Long, ucap Fu Long. Dread, tak lama tubuh Fu Long terlihat berubah menjadi berwarna merah, bukan hanya itu saja tubuhnya juga sedikit berubah menjadi setengah naga dan setengah binatang iblis. Kulit Fu Long yang berwarna merah dibaluti sisik naga yang membuatnya terlihat mengenakan armor. Ilustrasi Fu Long. Melihat perubahan drastis Fu Long, wajah Lan Yuheng seketika berubah menjadi serius. Akan ku berikan kau kematian yang layak karena dapat melukaiku, ucap Fu Long dengan nada berat. Lan Yuheng yang mendengar itu langsung ingin membangkitkan spiritnya, tapi sebelum ia bereaksi, tubuhnya seketika membeku. Kau tahu dulunya aku adalah kebanggaan bagi klanku, klan Naga Langit, tapi semenjak kemunculan bajingan itu, semua kebanggaanku dihancurkan.
Ucap Fulong muncul tepat di depan Lan Yuheng yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Klanku adalah klan naga langit, artinya aku dulunya ras naga langit, dan aku juga mempunyai kekuatan multak ras naga, yaitu dapat mengendalikan darah serta memanipulasi sedikit energi manusia, sambung Fulong langsung mengayunkan tangannya ke tubuh Lan Yuheng. Wos, sialan, kenapa spiritku tidak muncul? Teriak Lan Yuheng dalam hati, terlihat menggertakkan gigi berusaha menghubungi spiritnya, tapi tetap saja tidak bisa, seolah ada energi yang menghalangi dirinya bertemu dengan spiritnya. Itulah kelebihan klan Qianlong, bisa menyegel spirit seseorang menggunakan kekuatan bawaan mereka. Tentu Fulong menyadari jika Lan Yuheng mempunyai spirit sehingga ia dari awal sengaja menahan diri agar Lan Yuheng lengah. Dan pada saat ada kesempatan ia akan langsung menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh Lan Yuheng sebelum spiritnya menghancurkan penghalang yang ia buat. Wos, duar. Mata Fulong seketika menyipit saat sebuah kabut muncul tepat di sekeliling tubuh Lan Yuheng. Walau begitu, ia sama sekali tidak menyadari kabut ini adalah ancaman baginya dan menduga jika itu kartu tersembunyi Lan Yuheng. Pada akhirnya kau tetap saja mati walau kau menggunakan apapun yang kau sembunyikan, ucap Fulong yakin jika Lan Yuheng telah mati. Tepat saat kabut menghilang, ia melihat sudah tidak ada aura kehidupan dari Lan Yuheng dan juga tidak melihat jejak darah. Fulong pun merasa Lan Yuheng telah hancur menjadi abu tanpa menyisakan apapun. Di saat bersamaan, sebuah kabut muncul cukup jauh dari lokasi Fulong berada. Dasar bodoh, jika kau melawan musuh kuat, setidaknya gunakan kepalamu, jangan samakan dirimu dengan pamanku Tulong. Walau ia bertarung tanpa menggunakan otaknya, setidaknya ia tahu apakah mampu melawan musuhnya atau tidak. Jika tidak maka ia tidak akan membahayakan nyawanya dan juga nyawa orang di sekelilingnya. Dengan wajah kesal Bai Han langsung menceramahi Lan Yuheng, yang kini hanya diam meringkuk layaknya kucing dimarahi induknya. Hais, setidaknya jadikanlah ini pelajaran, setidaknya ikuti apa yang dulu pamanku lakukan. Jika kau tak mampu melawan musuhmu, kau setidaknya jangan melawan seorang diri. Jika tidak ada rekan, maka tunggulah rekanmu datang. Jika tidak datang, maka menghindar adalah pilihan terbaik. Karena akan ada saat kau bisa mencarinya di saat kekuatanmu sudah cukup untuk menghadapinya. Sambung Bai Han menghela nafas panjang sambil menepuk pundak saudaranya. Aku tidak ingin kau mati, sehingga aku melakukan seperti ini. Sudah cukup aku kehilangan anggota keluargaku lagi. Ucap Bai Han kini sedikit berkaca-kaca. Melihat Bai Han ingin meneteskan air matanya. Tanpa sadar Lan Yuheng ikut meneteskan air matanya. Maafkan aku saudara Bai, aku tidak akan mengulangi hal yang sama lagi demi kesenangan pribadiku. Aku kini sadar jika aku sedikit serakah akan kekuatan. Ucap Lan Yuheng. Bai Han pun langsung tersenyum tipis. Kau tidak perlu meminta maaf. Cukup ambil sisi baik dari semua yang aku ucapkan tadi, ucap Bai Han langsung melirik ke arah Fulong. Aku yakin ia mengira kau telah mati, terlebih lagi aku mempunyai janji dengan Paman Qianlong jika harus menangkapnya hidup-hidup, jadi aku akan menghadapinya sendiri, sementara kau bantulah adik terkecilmu, dan jangan sampai membangkitkan roh kalian saat melawannya, anggap saja ini sebagai ujian. Ucap Bai Han melirik Lan Yuheng. Lan Yuheng yang awalnya sedikit senang kini sedikit cemberut, karena tidak diizinkan mengaktifkan rohnya. Baiklah, setidaknya jika bekerja sama maka kami bisa mengalahkannya, ucap Lan Yuheng langsung melesat. Wos, di tempat Bai Dasing, saat ini Bai Dasing dan Jin Yuanhu terus bertarung dengan saling menjaga jarak. Monyet sialan ini, dia jauh lebih licik dari yang aku duga, gumam Jin Yuanhu kini mulai kesal. Tapi ia tetap berusaha menahan diri untuk tidak mengeluarkan batasannya saat ini, karena ia yakin jika monyet di depannya juga mengeluarkan kemampuannya yang sesungguhnya. Tongkat ini sangat luar biasa, tapi bagaimana caraku untuk mendekatinya lalu menyerangnya dengan kekuatan penuhku saat ini tanpa bantuan roh kuku, gumam Bai Dasing terus menjauhi tongkat emas milik Jin Yuanhu. Dread. Tepat saat Bai Dasing mencoba mencari cara mendekati musuh, Lan Yuheng langsung muncul. Hehehe, umpanku telah tiba,
keberuntungan yang sangat luar biasa, kekeh Bai Dasing dalam hati. Melihat senyum Bai Dasing, bulu kuduk Lan Yuheng seketika merinding. Sialan, apa yang direncanakan oleh monyet sialan ini? Gumam Lan Yuheng bertanya-tanya dalam hati. Ehem, kakak, kebetulan kau datang ke sini, artinya kakak Bai yang menangani orang yang kau lawan tadi bukan? Tanya Bai Dasing. Hentikan basa-basimu, katakan langsung apa yang kau rencanakan monyet sialan, aku tahu kau sedang merencanakan sesuatu, dengus Lan Yuheng. Tepat setelah Lan Yuheng selesai bicara, tongkat emas milik Jin Yuanhu langsung muncul dalam bentuk yang jauh lebih besar. Melihat tongkat emas aneh datang tanpa digenggam menyerangnya, ingatan Lan Yuheng langsung mengarah ke yang ia lawan. Apakah senjata ini roh? Tanya Lan Yuheng dengan wajah serius sambil mengayunkan tinjunya. Wung, jeder, bom. Saat tinju petir Lan Yuheng akan menyentuh ujung tongkat emas tersebut, tongkat emas langsung melengkung dan menyerang dada Lan Yuheng hingga terhempas sejauh 5 meter. Ini, mata Lan Yuheng melotot saat melihat tongkat emas ini berbeda dari yang ia perkirakan. Hei monyet sialan, wajah Lan Yuheng sedikit jelek saat melihat Bai Dasing sudah tidak berada di belakangnya lagi. Sialan, awas saja kau monyet sialan, teriak Lan Yuheng. Sementara Bai Dasing yang memanfaatkan kesempatan tongkat emas, kini menghadapi Lan Yuheng langsung menyerang Jin Yuanhu. Dret, ledakan surgawi, teriak Bai Dasing langsung memberikan serangan kejut. Treng. Melihat cakarnya tidak bisa menembus tubuh Ji Yuanhu lantaran tubuhnya dikelilingi oleh perisai energi. Bai Dasing yang sudah menduga ini langsung mengalirkan energi uniknya ke tangannya dalam jumlah besar. Ledakan, teriak Bai Dasing. Di saat bersamaan Jin Yuanhu yang mendapatkan serangan dadakan dari Bai Dasing, tentu sedikit terkejut dan saat ingin menarik tongkat emasnya, ia sedikit terkejut karena tongkat emasnya saat ini sedang ditahan oleh seseorang yang ia kenal, dan menurutnya orang tersebut sedang melawan Fulong. Pikiran Jin Yuanhu langsung mengarah ke yang tidak-tidak. Dasar pengkhianat sialan, apa ia sudah menyadari jika dirinya akan dibunuh jadi memilih untuk berkhianat lebih dulu, umpat Jin Yuanhu penuh amarah. Tepat setelah Jin Yuanhu selesai bergumam, suara teriakan terdengar. Duar, prak. Melihat perisainya akan hancur dan nyawanya terancam, Jin Yuanhu pun mau tak mau harus menggunakan perubahan atau mode terkuatnya. Wung, crash, celep. Tepat saat Jin Yuanhu akan mengubah dirinya menjadi binatang iblis, sebuah tangan berbentuk cakar lebih dulu menusuk dadanya. Pandangan Jin Yuanhu seketika menjadi buram. Sekarang kakak, teriak Bai Dasing kini sengaja meminjam kekuatan spiritnya dan hanya dialirkan ke tangannya saja sebagai serangan pembuka. Lan Yuheng yang sudah mendapat pesan telepati akan rencana Bai Dasing pun langsung melesat dengan kecepatan penuhnya. Dret, Lan Yuheng pun langsung muncul dengan kepalan tinju yang diselimuti petir seperti biasanya. Tapi kini ada sedikit perbedaan. Tekanan yang keluar dari serangan Lan Yuheng sama sekali tidak ada, bahkan dapat dianggap seperti serangan makhluk fana. Jeder, duar, keluar GGGH. Jin Yuanhu seketika memuntahkan darah disertai tatapan tak percaya jika ia dapat dilukai begitu mudah. Wung, tanpa memberikan kesempatan, Bai Dasing kembali muncul tepat di samping Jin Yuanhu. Slash, crash. Melihat tebasannya hanya mampu membuat kulit luar pinggang Jin Yuanhu, Bai Dasing sadar jika memang musuhnya saat ini sangat kuat, dan hanya menggunakan roh saja ia mampu memberikan luka fatal. Wung, jeder. Tidak mau ketinggalan Lan Yuheng langsung meninju wajah Jin Yuanhu, tapi hal yang sama terjadi, tinju Lan Yuheng hanya menyebabkan wajah Jin Yuanhu sedikit memerah. Bai Dasing dan Lan Yuheng pun saling memandang dalam hitungan detik, lalu tak lama mereka melesat dengan kekuatan penuh mereka ke arah di mana Jin Yuanhu terhempas. Wus, matilah kau keparat, teriak Bai Dasing dan Lan Yuheng serempak. Slash, jeder, bom-bom, kulitnya sangat tebal kak, seolah kulitnya sama seperti sisik naga. Jadi kita harus sedikit menggunakan roh kita lagi dan jangan memberitahu kakak Bai,
ia tidak akan tahu jika kita tidak memberitahunya, ucap Bai Dasing. Lan Yuheng pun langsung setuju, tanpa basa-bas, mereka pun kembali meminta roh mereka mengalirkan kekuatan mereka ke kedua tangan mereka masing-masing. Dret, teknik cakar keras surgawi, teriak Bai Dasing muncul di depan Jin Yuanhu yang kepalanya masih buram dan tidak sepenuhnya sadar. Bersamaan dengan itu Lan Yuheng juga muncul mengayunkan tinju petirnya. Teknik petir surgawi, tinju penghancur, teriak Lan Yuheng. Wong, suara dengungan terdengar saat Bai Dasing dan Lan Yuheng kini mengerahkan kekuatan spirit mereka. Crash, bom. Ledakan besar seketika muncul saat kedua serangan Bai Dasing dan Lan Yuheng menyentuh tubuh Jin Yuanhu. Sementara Fulong yang saat ini baru saja akan menghadapi Bai Han yang menghalangi jalannya, langsung memasang wajah jelek saat melihat kilat cahaya petir dan kilat cahaya merah muncul, lalu meledak. Sialan, dia ternyata masih hidup. Jika begitu, kau adalah orang menggunakan kabut. Tepat sebelum Fulong menyelesaikan ucapannya, tubuh Fulong pun langsung ditutupi oleh kabut, pandangannya seketika menjadi buram, indranya juga tidak bekerja. Sialan, teriak Fulong. Blus. Saat Fulong mencoba mengeluarkan auranya untuk mencoba menghilangkan kabut yang ada di sekitarnya, bukannya hilang, malah aura Fulong terserap abis. Ini, tak lama mata Fulong membelalak saat menyadari jika energinya juga kini diserap oleh kabut tersebut. Bajingan licik, apa kau memang benar-benar seorang kultivator sejati? Sungguh tak tahu malu menggunakan trik licik seperti ini, teriak Fulong meraung, mencoba memprovokasi Bai Han. Bukankah yang tidak tahu malu itu kau? Dengus Bai Han. Dasar rendahan, seandainya kalian tidak datang ke tempat asal kami dan menghancurkan semuanya demi keuntungan pribadi kalian, pertarungan seperti ini tak pernah terjadi dan kematian keluargaku tidak akan pernah terjadi. Seperti kau, yang kuat menindas yang lemas, kini itu berbalik kepadamu dan kau mengatakan aku licik. Bahkan kelompokmu sungguh tak tahu malu mengandalkan jumlah demi melawan satu orang, teriak Bai Han kini mencekik leher Fulong menggunakan tangannya yang telah diselimuti kabut. Terlihat saat ini mata Fulong hampir terpejam lantaran tidak bisa bernafas. Akan kubuat kau merasakan apa itu rasa sakit sesungguhnya, bahkan rasa sakit yang melebihi neraka. Dengus Bai Han terlihat tidak sedikit bisa mengendalikan emosinya untuk tidak membunuh Fulong. Dengan cepat Bai Han mengunci dantian Fulong serta memotong seluruh saraf-saraf serta aliran meridiannya, agar Fulong tidak bisa melakukan apapun yang berbahaya nantinya. Setelah itu Bai Han memasukkan Fulong ke dalam dunia jiwanya disertai menyuruh kedua Raja Binatang Buas dan seluruh rakyatnya untuk menyiksa Fulong dengan metode yang ia ajarkan, yaitu memotong maupun memakan anggota tubuh Fulong lalu menyembuhkannya, dan itu akan terus terulang sampai Bai Han mengatakan berhenti. Tep-tep, kakak, kami berhasil mengalahkannya, tentu saja aku yang paling berkontribusi paling besar dalam membunuhnya, teriak Bai Dasing dengan senyum lebar disertai melirik Bai Han dengan tujuan mendapatkan pujian. Enak saja, akulah yang paling berkontribusi, kau kan hanya pajangan saja tadi, dengus Lan Yuheng dengan nada mencibir. Aku yang pertama melukainya, sementara kau hanya melawan besi saja, itu pun tidak mampu mengalahkannya, tak mau kalah, Bai Dasing langsung membalas. Enak saja, kau dengan sengaja membuatku sebagai umpan agar kau dapat menyerang orang itu, jika aku tidak kau jadikan umpan, mendekatinya saja kau tidak mampu. Jadi akulah yang paling berkontribusi. Kini Bai Dasing dan Lan Yuheng langsung adu mulut, tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Bai Han yang melihat itu hanya bisa menghela nafas karena mempunyai dua saudara yang tidak pernah diam selama beberapa saat saja. Lalu di mana mayatnya? Mendengar pertanyaan dari Bai Han, Bai Dasing dan Lan Yuheng yang sedang saling tarik-menarik menghentikan kelakuan anak-anak mereka sambil melirik ke arah Bai Han. Oh itu, mungkin tubuhnya hancur kak, setelah membunuhnya kami langsung ke sini dan juga, aku mendapatkan senjata yang luar biasa, jawab Bai Dasing sambil menunjukkan tongkat emas. Bukannya senang,
malah wajah Bai Han seketika kesal. Wung, bruk-bruk. Bai Han pun langsung memukul kedua saudaranya tanpa memberikan belas kasih. Bagaimana bisa kalian menjadi begitu bodoh? Dengus Bai Han sambil melototi kedua saudaranya. Setidaknya sebelum pergi, periksa dulu apakah musuhmu benar-benar sudah mati atau tidak, karena aku mendapat pesan dari Paman Chen Long jika musuh yang kalian hadapi itu jauh lebih kuat dari yang aku hadapi. Terlebih lagi dia adalah penasehat sekaligus ahli strategi menara, sambung Bai Han. Hais, ayo pergi ke sana dan juga periksa senjata miliknya itu, apakah ada sesuatu yang ganjil atau tidak, ucap Bai Han menghela nafas panjang. Wos, melihat Bai Han telah pergi, Bai Dasing dan Lan Yuheng kini saling memandang, melihat wajah mereka satu sama lain bengkak. Keduanya seketika saling menertawai. Hahaha, lihatlah wajahmu itu Kak, kau terlihat cocok dengan wajah seperti itu, ucap Bai Dasing tertawa kecil. Heh, lihat wajahmu yang dari awal sudah jelek, kini malah bertambah jelek, setidaknya kau mengaca dulu sebelum mengejek seseorang, balas Lan Yuheng kini menutup mulutnya sambil berusaha menahan tawa. Dasar kakak idiot bodoh, awas saja kau, teriak Bai Dasing ingin memukul badan kakaknya dengan tongkat emas yang kini ia genggam. Lan Yuheng pun langsung melarikan diri ke arah Bai Han dan diikuti Bai Dasing yang mengejar. Tep-tep, melihat kepulan asap dan dampak dari pertarungan kedua saudaranya masih terasa, Bai Han pun mengedarkan kesadarannya untuk mencari jejak aura dari Jin Yuanhu. Ketemu, gumam Bai Han melesat ke tempat di mana Bai Dasing dan Lan Yuheng membunuh Jin Yuanhu. Tep-tep, ini, gumam Bai Han saat melihat sisa tubuh Jin Yuanhu. Tatapan Bai Han pun mengarah ke setiap di mana tubuh Jin Yuanhu hancur dan satu demi satu ia kumpulkan. Dugaanku benar, sebelum ia mati, ia berimitasi, ia mengganti semua kulit luarnya yang sudah tidak layak pakai lalu sengaja meninggalkannya agar dianggap telah mati, gumam Bai Han. Tep-tep, bagaimana Kak, dia sudah mati bukan? Ucap Bai Dasing tersenyum lebar. Mati matamu, dia berimitasi dan kau tidak menyadari gejala ia mengganti kulitnya. Rupanya kakak harus memberikanmu sedikit makanan sehat agar pikiran kalian menjadi tenang, ucap Bai Han menggerakkan jari-jarinya. Wajah Bai Dasing dan Lan Yuheng seketika berubah menjadi jelek. Saat Bai Han ingin menghajar kedua saudaranya, tongkat emas seketika berdengung. Bai Han dan Bai Dasing yang merasakan ada yang salah langsung bergerak cepat. Dret, saat tongkat emas akan melepaskan diri dari tangan Bai Dasing. Bai Dasing dengan cepat mencengkramnya menggunakan kekuatan penuhnya, lalu menekannya menggunakan energinya. Bai Han juga langsung membuat benang-benang energi dan mengikatnya agar tidak bisa melepaskan diri. Berikan kakak tongkat itu, kakak akan melihatnya, minta Bai Han mengulurkan tangannya. Dengan enggan Bai Dasing memberikannya. Saat melihatnya, ia melihat garis-garis layaknya sebuah garis formasi. Ini mirip senjata spirit, tapi aku tidak merasakan adanya spirit di dalamnya, ucap Bai Han. Bagaimana bisa senjata ini bisa bergerak sesukanya tanpa digerakkan oleh pemiliknya layaknya senjata spirit? Gumam Bai Han mencoba untuk berpikir. Aku merasa itu sepertinya bisa dilakukan dengan kontrak darah Kak. Entah mengapa aku merasa familiar semenjak memegang tongkat ini, walau beberapa kali ia sempat melawan saat aku bawa ke tempat kakak tadi. Jawab Bai Dasing. Jadi garis-garis ini yang mirip formasi ini mungkin tempat untuk melakukan kontrak, sambung Bai Dasing menunjuk ke arah yang Bai Han lihat tadi. Mendengar itu, Bai Han pun melirik ke arah adiknya. Apa kau mau mencobanya Daer? Tanya Bai Dasing. Tentu, aku sebenarnya dari awal ingin mencobanya, tapi aku harus memberitahu kakak terlebih dahulu agar tidak terjadi yang kuinginkan jika tiba-tiba senjata ini menyerang balik. Ucap Bai Dasing. Baiklah, kakak akan menahannya saat kau meneteskan darahmu, ucap Bai Han mengangguk. Dengan cepat Bai Dasing menggores lengannya lalu meneteskan darahnya ke garis-garis yang mirip garis formasi tersebut. Tapi tidak ada reaksi apapun. Apakah garis darah orang itu lebih tinggi darimu Daer? Ucap Bai Han sedikit bingung.
Tapi kakak rasa itu tidak mungkin, jika begitu artinya senjata ini tidak menggunakan kontrak darah. Sambung Bai Han. Tunggu dulu, coba gunakan inti darahmu monyet nakal, tadi aku merasakan ada reaksi dari tongkat ini, kalian tentu tidak dapat menyadarinya tadi lantaran terlalu fokus melihat garis-garis tongkat ini. Ucap Lan Yuheng langsung menghentikan Bai Han yang ingin menyimpan tongkat tersebut. Bai Han dan Bai Dasing pun saling melirik satu sama lain. Cobalah apa yang disarankan kakakmu, ucap Bai Han. Bai Dasing pun mengangguk. Dret, wung. Saat Bai Dasing meneteskan inti darahnya ke tongkat tersebut seketika bersinar cerah disertai berdengung. Ini, mata Bai Han, Bai Dasing dan Lan Yuheng langsung melebar saat melihat cahaya berwarna putih memunculkan nama pemilik sebelumnya yaitu Jin Yuanhu. Tapi tak lama nama tersebut langsung dihapus dan digantikan dengan nama yang membuat Bai Han, Bai Dasing dan Lan Yuheng terdiam. Hahaha, kenapa namanya Sun Wu, bukannya Bai Dasing, terlebih apa-apaan tulisan yang ada di bawahnya, keras surgawi pembawa masalah. Teriak Lan Yuheng tertawa terbahak-bahak. Aku rasa itu nama aslimu daer dan rasmu mungkin dulu memang pembawa masalah, sambung Bai Han sedikit tersenyum lucu. Bai Dasing yang mendengar kedua ejekan kakaknya sedikit kesal, terlebih apa yang ia baca di depannya ini, semakin membuatnya jengkel. Namaku tetaplah Bai Dasing, dan siapa juga yang pembawa masalah, dengus Bai Dasing langsung memonyongkan bibirnya. Aku rasa kau memang pembawa masalah monyet nakal, ejek Lan Yuheng langsung memprovokasi. Apa kau bilang jangan salahkan adikmu yang imut ini karena memukul orang yang jauh lebih dewasa, dengus Bai Dasing langsung mengangkat tangannya. Bersamaan dengan itu, tongkat emas tiba-tiba muncul di tangan Bai Dasing dan menghilangkan cahaya yang mirip sebuah layar sistem. Bai Dasing seketika terkejut saat melihat tongkat emas tanpa ia perintahkan tiba-tiba muncul begitu saja. Tak lama, wajah Bai Dasing langsung tersenyum licik. Melihat senyum adiknya, Lan Yuheng seketika merasa tidak nyaman. Saat ia ingin mengatakan sesuatu, Bai Dasing lebih dulu memerintahkan tongkat emasnya untuk memukul kakaknya. Aduh, monyet sialan. Tentunya Bai Dasing tidak ingin memberikannya kakaknya kesempatan untuk bicara, ia dengan semangat malah menyuruh tongkat emasnya untuk terus memukul kakaknya. Sudah cukup, jangan main-main lagi. Kita harus cepat ke dimensi alam kegelapan karena keluarga kita di sana pasti akan kesulitan melawan para petinggi menara dan anggotanya. Ucap Bai Han langsung membuat keduanya berhenti. Tanpa menunggu reaksi dari Bai Dasing dan Lan Yuheng, Bai Han pun langsung melesat menuju dimensi alam kegepalan. Wos, di dalam menara. Apa kau yakin dengan apa yang kau katakan ini? Tanya pemimpin menara melirik ke arah Jin Yuanhu yang terlihat dengan wajah berbeda dari sebelumnya. Benar pemimpin, aku yakin jika Fu Long telah mati, karena aku sama sekali tidak dapat merasakan aura kehidupannya sedikitpun, ucap Jin Yuanhu dengan jujur. Tapi di sini cahaya jiwanya masih menyala, itu artinya ia juga masih hidup dan mungkin melakukan hal yang sama denganmu, melarikan diri. Ucap pemimpin menara langsung memunculkan api berwarna hitam dan di dalamnya ada titik cahaya kecil yang tak lain sedikit jiwa 10 petinggi menara. Itu, cukup, aku memang ingin membuangnya setelah kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan ku lebih baik pulihkan dulu luka-luka dan energimu, untuk masalah Fu Long, biar aku yang akan mengurusnya nanti. Ucap pemimpin menara melambaikan tangannya. Wos, pemimpin menara yang diselimuti api langsung hilang, menyisakan Jin Yuanhu saja. Apa Fu Long ditangkap oleh orang yang melawannya itu? Gumam Jin Yuanhu mengepalkan erat tangannya. Sial, aku tak menduga akan seperti ini kejadiannya. Melarikan diri adalah hal yang memalukan, tapi jauh lebih memalukan lagi jika tertangkap. Awas saja kau Fu Long, akan kuhancurkan tubuhmu jika kau kutemukan. Sambung Jin Yuanhu dengan pancaran mata niat membunuh. Beberapa waktu lalu telah muncul satu orang yang merepotkan,
Kini muncul 3 sekaligus, gumam pemimpin menara muncul di tempat yang sangat gelap. Bahkan tubuhnya yang diselimuti oleh api abadi pun sampai tidak terlihat lantaran gelapnya tempat tersebut. Tapi masih belum waktunya untuk bergerak, aku setidaknya menunggu sedikit lagi, gumam pemimpin menara melirik ke arah tubuh binatang iblis kuno. Hahaha, karena aku mempunyai tubuh Kirin api kegelapan, dan sebentar lagi tubuhmu akan menjadi milikku seutuhnya, ucap pemimpin menara tertawa bahagia. Kirin api kegepalan atau biasa disebut Heavenly Dark Flame Kirin, adalah spesies binatang iblis kuno yang hidup di zaman yang sama dengan spesies Bai Dasing, namun Kirin api kegelapan tidak mempunyai keturunan atau penerus seperti Bai Dasing, yang tak lain adalah penerus dari keturunan murni kera iblis kuno yang masih hidup. Entah bagaimana caranya pemimpin menara menemukan tubuh dari Kirin api kegelapan, terlebih lagi menurut rumor. Kirin api kegelapan jauh lebih kuat dari kera iblis surgawi. Dan apa yang membuat pemimpin menara belum bergerak sampai saat ini adalah karena tidak yakin bisa melawan Chen-Long, jadi mau tak mau ia harus memakan tubuh Kirin api kegelapan terlebih dahulu. Namun ia belum bisa memakannya lantaran api kegelapan masih menyelimuti tubuh Kirin api kegelapan hingga detik ini. Hal itulah yang menyebabkan tempat ini sangat gelap, bahkan tubuh api abadi milik pemimpin menara pun sampai tak terlihat. Sedikit lagi api kegelapan akan melemah dan pada saat itu, aku akan menjadi tak terkalahkan. Ucap pemimpin menara sesaat. Tunggu saja Chen-Long, aku pasti akan langsung membunuhmu pada saat itu, sambung pemimpin menara langsung pergi meninggalkan tubuh Kirin api kegelapan. Dret, tep-tep, dia sudah tidak ada di sana. Ucap Bo Wuhan kini muncul di depan Chen-Long dan yang lainnya. Apa mereka melakukan pergerakan yang tidak bisa kita rasakan? Ucap Bai Zhan. Tidak, aku pasti merasakannya jika ia melakukan pergerakan, karena aku menaruh banyak jejak auraku di seluruh dimensi alam kegelapan ini dahulu saat aku melawan mereka pertama kalinya di dimensi alam dewa ini. Jadi jika mereka bergerak melewati setiap wilayah, aku dapat merasakannya kecuali pemimpin wilayah barat bersembunyi atau ia menyadarinya dan menghancurkan jejakku yang tak lain adalah pendeteksi. Ucap Chen-Long memasang wajah serius. Jika begitu aku akan kembali mencoba menyisir seluruh wilayah barat sekali lagi. Apakah yang kau ucapkan tadi benar? Ia sedang bersembunyi. Namun jika tetap tidak kutemukan, maka itu artinya ia memang berhasil menghancurkan jejak yang kau tempel. Ucap Bo Wuhan langsung menghilang. Wos, Hais, ia terlihat sama saja seperti sebelum kecerdasannya kembali, sulit diajak bicara, ucap Bai Zhan menghela nafas. Tapi setidaknya ia mau bicara itu sudah cukup, balas Gu Seng yang cukup mengenal Bo Wuhan. Ya itu ada benarnya, sambung Ling Sen setelah itu ia melirik Chen-Long. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan kita ambil? Apakah kita hanya diam saja? Tanya Ling Sen. Mendengar pertanyaan Ling Sen, semua orang yang ada di sana pun ikut melirik ke arah Chen-Long. Lakukan saja seperti biasa, jika orang-orang menara bergerak maka bunuh, jika mereka mundur, maka biarkan saja. Karena sampai saat ini pemimpin menara dan petinggi yang lainnya masih belum muncul, aku takut itu kita masuk perangkaunya saat kita semua bergerak, maka itu adalah akhir dari kita semua. Ucap Chen-Long dengan nada tenang. Mendengar itu, semua orang pun mengangguk tanpa berani membantah, karena sejauh ini, rencana Chen-Long berjalan normal. Para penduduk dimensi alam dewa pun kini sudah dikatakan aman, mereka semua yang diungsikan tepat berada di wilayah tengah. Di sana sudah ada para penetua sekte kekacauan bersama para master sekte, dengan mereka semua, dirasa sudah cukup untuk melindungi yang lain. Sementara di luar dimensi alam kegelapan, terlihat pusaran muncul, dan keluar di orang dari dalam pusaran tersebut. Hehehehe, aku jadi teringat murid yang kulempar ke tempat ini, bagaimana kabarnya sekarang? Kekeh Bai Dasing langsung mengingat Bo Wuhan. Bayangan Bai Dasing pun mengingat saat-saat terakhir perpisahannya, yang langsung membuatnya sedikit bersalah. Semoga saja ia baik-baik saja, karena aku melemparnya terlalu keras saat itu,
gumam Bai Dasing dalam hati. Tak lama setelah bergumam, pandangan Bai Dasing pun mengarah ke Lan Yuheng. Terlihat Lan Yuheng saat ini sedang mengingat seseorang juga. Hal tersebut membuat Bai Dasing terdiam karena tidak ingin mengganggu kakaknya. Lalu Bai Dasing beralih ke Bai Han yang saat ini melihat ke arah dimensi alam kegelapan dengan teliti. Sementara Bai Han yang dilirik oleh Bai Dasing hanya diam saja. Aku merasakan ada yang tidak beres dengan tempat ini, entah apapun itu, instingku mengatakan untuk lebih baik menghindari tempat ini, ucap Lan Yuheng kini melirik ke arah Bai Han juga. Mendengar itu, Bai Han pun melirik ke arah Lan Yuheng. Oh, kau merasakannya juga, aku pun sama, aku merasa kita sengaja dibawa ke tempat ini oleh orang-orang menara. Sepertinya ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sambung Bai Han membenarkan insting Lan Yuheng. Entah apa itu, karena jika mereka ingin, aku merasa mereka bisa saja langsung menyerang sebelum kita datang, bahkan sebelum Paman Chen Long dan yang lainnya datang. Tapi mereka semua seperti sengaja mendesak semua penghuni dimensi alam dewa ke dimensi alam kegelapan ini, lalu mereka semua mengendurkan serangan mereka seolah-olah mereka kalah, tapi nyatanya mereka sedang menunggu. Ucap Bai Han. Dari mana kau tahu saudara Han? Tanya Lan Yuheng sedikit terkejut. Paman Chen Long yang memberitahuku sebelum keluar dari dimensi binatang buas, ia meninggalkan pesan jika saat ini semua makhluk hidup berkumpul di dimensi alam kegelapan dan bertahan di sana. Jadi aku berasumsi seperti itu, dan juga apakah kalian tidak merasa aneh? Kegelapan di tempat ini sedikit berbeda dari biasanya. Ucap Bai Han menunjuk ke arah dimensi alam kegelapan yang semakin menghitam, padahal dulunya kegelapan di dimensi ini sedikit berwarna kemerahan. Mendengar itu, Bai Dasing yang pernah ke tempat ini di masa lalu pun tentu menyadarinya, sementara untuk Lan Yuheng hanya diam saja, karena saat ia kesini bersama gurunya, ia tidak pernah memperhatikan hal kecil seperti ini. Aku merasa tempat ini layaknya digerogoti oleh kegelapan, ucap Bai Dasing. Cukup lama Bai Han mengamati dimensi alam kegelapan dan mencoba di mana letak yang mencurigakan, tapi tetap saja ia belum menemukannya. Baiklah, ayo kita ke tempat Paman Chen terlebih dahulu, ajak Bai Han terlihat sudah menyerah di mana tempat yang mencurigakan. Terlebih lagi kesadarannya yang mencoba memeriksa dimensi tersebut sedikit kabur, akibat kegelapan yang menyelimuti tempat tersebut. Dret, wus, tep-tep, Aku merasakan ada seseorang yang memasuki dimensi ini, gumam Bo Wuhan langsung berhenti. Tentu Bo Wuhan tidak dapat menyadarinya, karena setiap hari, dimensi ini semakin terasa gelap sehingga kesadarannya juga tidak bisa menembus semua tempat. Hal tersebutlah yang membuat Bo Wuhan terpaksa mencari tempat di mana petinggi menara di wilayah barat berada atau bersembunyi. Semoga saja itu bukan orang-orang menara, jika mereka yang datang, itu akan jauh lebih merepotkan, gumam Bo Wuhan dalam hati. Tak lama, ia kembali melesat ke mencari petinggi menara yang berada di wilayah barat. Tep-tep, ini. Mata Chen Long sedikit melebar saat melihat tingkat kultivasi Bai Dasing dan Lan Yuheng yang sudah berada di tingkat Kaisar Dewa Bintang 9 awal. Tapi ia jauh lebih terkejut saat melihat Bai Han kini sedikit di bawahnya. Sementara Bai Han yang sudah bisa melihat tingkat kultivasi Chen Long bahkan jauh lebih terkejut. Apa nama tahapan paman ini? Tanya Bai Han dengan rasa penasaran yang tinggi. Jika ini di tempatmu, aku merasa itu dipanggil Kaisar Dewa Abadi Bintang 3 Puncak. Dan saat ini kau ada di tingkat Kaisar Dewa Abadi Bintang 2 Puncak. Tapi, ucap Chen Long terhenti, ia berpikir apakah hal bagus memberitahu Bai Han tingkat kultivasi yang sesungguhnya atau tidak. Tapi apa? Tanya Bai Han, Lan Yuheng, Bai Zan, Ling Sen serempak. Bukan mereka berempat saja yang penasaran, tapi semua yang ada di tempat tersebut. Tapi jika itu di alam celestial, atau alam yang lebih tinggi yang berasal di tempatku, tingkatanku saat ini sebenarnya ada di tingkat Dewa Surgawi Bintang 3. Ucap Chen Long.
Chen Long pun menjelaskan jika alam dewa surgawi dan alam celestial memiliki jumlah energi dan tekanan yang berbeda. Energi di alam celestial jauh lebih murni dan padat, dan tingkat kultivasi yang ada di tempat ini sebenarnya diambil dari alam celestial sehingga nama tingkatannya sedikit sama. Chen Long merasa jika dulunya ada seseorang yang berasal dari alam celestial ke tempat ini, lalu menamai tempat ini sebagai dimensi alam dewa, lalu membuat keturunan bersama anggota yang datang bersamanya. Bagaimana Chen Long tahu? Ia menyadari dari sejarah yang ada di tempat ini saat pertama kali ia datang, dan bertemu leluhur pendiri klan Bai dan leluhur pendiri klan Ling. Setelah mengenal mereka berdua dan mengumpulkan catatan-catatan kuno yang mereka tidak pahami, sementara Chen Long pahami karena catatan tersebut berasal dari alam celestial, Chen Long sadar di dalam catatan itu jika orang yang datang ke tempat ini adalah seorang budak yang melarikan diri dari kejaran pasukan yang berasal dari dinasti. Mendengar itu, betapa terkejutnya Bai Han dan yang lainnya. Artinya, sebenarnya kami semua berasal dari alam celestial juga iya. Gumam Bai Han memegang dagunya. Aku rasa seperti itu, jawab Chen Long. Jika begitu, tingkatanku yang sesungguhnya saat ini ada di tingkat Dewa Surgawi Bintang 2, apakah benar begitu? Tanya Bai Han melirik Chen Long. Chen Long menggelengkan kepalanya. Saat ini kau ada di tingkat Dewa Surgawi Bintang 1 puncak, dan mungkin kau akan paham jika kau datang ke tempat asalku tentang tingkatan-tingkatan kultivasi, karena aku sedikit tidak pintar dalam menjelaskan hal yang seperti ini. Jawab Chen Long. Tapi karena kita saat ini ada di dimensi alam dewa, anggap saja kau ada tingkat Kaisar Dewa Abadi Bintang 2 puncak, agar lebih gampang kau pahami, sambung Chen Long. Bai Han pun mengangguk. Lalu untuk pemimpin menara, ia ada di tingkat apa jika tingkat kultivasi disebut di dimensi alam dewa? Tanya Bai Han yang dari awal penasaran dengan tingkat kultivasi pemimpin menara. Dia setara denganku, yaitu Kaisar Dewa Abadi Bintang 3. Dret, tep-tep. Tepat setelah Chen Long selesai menjawab, Bo Wuhan langsung muncul dan tanpa basa-basi Bo Wuhan langsung berlutut di depan Bai Han. Bro, Tuan Muda Han, maaf jika terlambat menyambut Anda, ucap Bo Wuhan sedikit berkaca-kaca saat melihat Bai Han yang kini ada di depan. Ini, gumam Bai Han terkejut saat melihat tingkat Bo Wuhan setara dengannya. Kaisar Dewa Bintang 2 puncak. Bangunlah Paman Wuhan. Bisa kau jelaskan aku apa yang terjadi? Bagaimana bisa kau sekuat ini? Tanya Bai Han memiringkan kepalanya sambil melirik Gu Seng, Rubah Kematian, Lo Sa, Hu Song dan Ling Hua, karena merekalah yang selalu bersama Bo Wuhan semenjak dirinya dibawa oleh Chen Long, kakek dan neneknya dulu pada saat acara lelang. Bo Wuhan pun langsung bangkit lalu melirik ke arah Bai Han dengan tatapan hormat. Itu, aku rasa agak susah menjelaskannya Tuan Muda, ucap Bo Wuhan sedikit bingung mau menjelas dari mana. Melihat tatapan mata Bo Wuhan yang benar-benar bingung, Bai Han pun langsung mengangguk dan melupakan dari mana ia mendapat kekuatan sedahsyat ini. Karena fokus utamanya adanya mengalahkan pemimpin menara dan seluruh anggotanya. Sama halnya dengan Bai Dasing, ia yang awalnya sangat bersemangat dan ingin menantang muridnya karena muridnya kini jauh lebih kuat darinya. Tapi saat mendapat pesan telepati dari Bai Han untuk tidak bermain-main di saat genting seperti ini pun langsung tersadar, ucapan kakaknya ada benarnya. Tak lama kemudian, pandangan Bai Han pun kini melirik ke arah Chen Long yang terlihat kecewa, lantaran Bai Han tidak memaksa bertanya dari mana Bo Wuhan mendapatkan kekuatan itu. Langsung ke intinya saja Paman, apa kita langsung bergerak? Tanya Bai Han dengan nada tenang. Aku rasa begitu, karena mungkin kau juga menyadari hal yang sama sepertiku. Aku merasa mereka sengaja menggiring kita ke tempat ini hanya perasaanku saja, terlebih akhir-akhir ini aku selalu menjadi gelisah, ucap Chen Long dengan nada jujur. Jika seperti ini tebakanku saat ini, ada yang mereka sembunyikan dengan sejenis berbasis kegelapan, sambung Bai Han memegangi dagunya mencoba berpikir sesaat. Mendengar itu,
semua orang juga ikut berpikir tentang apa yang sebenarnya orang-orang menara rencanakan. Tapi tidak menemukan jawaban yang pasti. Paman, daripada kita memikirkan yang belum pasti, lebih baik Paman jelaskan saja tentang siapa 10 petinggi menara ini beserta kekuatannya agar kita dapat menyusun strategi. Ini sudah saatnya Paman mengatakannya di depan yang lain bukan? Ucap Bai Han menyadarkan Chen Long yang mencoba berpikir tentang rencana pemimpin menara. Chen Long melirik semua orang. Semoga saja perhitunganku tidak salah, gumam Chen Long dalam hati. Baiklah, kita mulai dari pemimpin menara. Sampai saat ini aku tidak mengetahui jelas siapa orang tersebut dan nama aslinya, itu karena wajahnya selalu berubah-ubah, terlebih lagi jarang ada yang bisa melihat wajahnya karena tubuhnya yang selalu diselimuti oleh api, atau spiritnya. Ucap Chen Long, kekuatan pemimpin menara ini terletak pada spiritnya tersebut, karena spiritnya dapat dikatakan cukup langka walau belum sepenuhnya sempurna. Chen Long pun menjelaskan spirit milik pemimpin menara yang tak lain api abadi, dikatakan api abadi karena api tersebut mampu menghanguskan senjata surgawi dalam sekejap dan ada rumor jika api tersebut tak pernah padam. Itu terbukti lantaran pemimpin menara yang tubuhnya selalu diselimuti api Tanoa pernah padam. Chen Long juga memperingati untuk menghindari api milik pemimpin menara jika bertarung jarak dekat dengannya. Dan memberitahu letak kelemahan pemimpin menara. Lalu untuk yang terkuat kedua adalah Jin Yuanhu. Jin Yuanhu ini adalah dulunya seorang biksu yang melakukan ajaran menyimpang. Aku tak tahu secara pasti batas kekuatannya, karena selama ini, aku melihat ia selalu menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Bahkan aku menduga jika ia lebih kuat dari pemimpin menara. Namun untuk kelemahannya ada pada kepalanya. Aku tahu karena dulu aku pernah melawannya dan pernah tertipu, aku mengira telah membunuhnya. Namun anehnya tak lama ia muncul lagi, di saat itulah aku menyadari hal kecil, sebelum aku mengira telah membunuhnya, ia sempat melindungi kepalanya sebelum tubuhnya aku hancurkan, ucap Chen Long terdengar serius. Lalu yang ketiga bernama King Ha. King Ha ini memiliki tingkat kekuatan setara dengan Muhaner, dan inti kekuatannya ada pada dua belatinya, dapat dikatakan ia bergantung di senjatanya tersebut, jadi kalian pasti sadar kelemahannya. Yang keempat adalah adik dari King Ha, yaitu King Hu, adiknya ini sebenarnya jauh lebih kuat dari kakaknya. Karena King Hu mempunyai kekuatan berseker disertai pengguna kekuatan fisik yang luar biasa kuat, bahkan aku akui jika beradu fisik dengannya, aku akan kalah tanpa menggunakan energi. Ucap Chen Long terdengar serius. Semua orang seketika terkejut karena baru kali ini mereka mendengar Chen Long dapat mengakui seseorang. Tapi mereka semua diam saja lantaran tidak ingin mengganggu penjelasan Chen Long. Chen Long yang terdiam sesaat pun langsung melanjutkan. Namun kelemahannya adalah saat dipisahkan dengan kakaknya. Entah kenapa jika King Hu dipisahkan dengan King Ha, maka King Hu tidak mampu berubah ke mode berses dan tubuhnya juga melemah. Jadi jika ingin melawannya nanti, usahakan untuk memisahkan mereka berdua sejauh mungkin. Sambung Chen Long. Yang kelima adalah Fu Long. Fu Long dapat dikatakan kuat karena perubahan pada tubuhnya. Ia mampu menggabungkan dua perubahan sekaligus yang membuat dirinya semakin kuat. Mungkin jika disandingkan, kekuatan fisik-sisiknya setara dengan kekuatan fisik King Hu saat ia berubah ke mode berseker. Bukan hanya itu saja, Fu Long terbilang seorang jenius lantaran ia cerdas. Jadi berhati-hatilah saat melawannya, ucap Chen Long. Sementara untuk kelemahan Fu Long terletak pada temperamennya, ia sangat mudah marah, bangga, angkuh, sombong dan saat itu terjadi, di sanalah titik paling mudah untuk menyerangnya. Sambung Chen Long. Chen Long juga terus menjelaskan sisa 5 petinggi menara satu persatu, nama, kekuatan, senjata. Sementara untuk perubahan ke bentuk binatang iblis, mungkin mereka semua sudah tahu, jadi Chen Long tidak menjelaskannya dari awal. 30 menit berlalu, apa kalian sudah mengingatnya? Tanya Chen Long kini melirik semua orang satu persatu. Aku harap kalian dapat mengingat ke 10 orang ini, karena mereka adalah lawan yang dikatakan sangat kuat. Lengah sedikit,
Kitalah yang akan mati, sambung Chen Long memberikan peringatan. Tapi jika sudah mengingatnya, maka kita akan langsung menyusun strategi, ucap Chen Long kini melirik ke arah Bai Han yang dapat dikatakan sebagai ahli strategi saat ini. Pandangan semua orang pun kini beralih ke Bai Han. Bai Han yang ditatap pun mulai bicara. Baiklah, katakan siapa saja petinggi menara yang ada di dimensi ini. Tanya Bai Han terdengar tenang. Chen Long pun langsung memberitahu jika di tempat ini ada 4, namun yang pernah ia lihat dan rasakan jejak energinya hanya 3, yang satunya belum ia sadari siapa. Tapi jika dari caranya bersembunyi, maka ia petinggi menara ke-9 yang menjadi ketua asasin. Apakah paman tahu di mana lokasi pasti pemimpin menara berada atau letak menaranya? Tanya Bai Han ingin memastikan sesuatu sebelum bergerak. Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhur En semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 skater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.